Ya, terungkap sudah pendiri PAN saja ogah dukung Prabowo. Dan renungan suci DPP FKLPDK dengan 34 DPD provinsi dan 412 DPC kabupaten kota seluruh Indonesia akibat dari peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terintimidasi. Satu, karena Prabowo sangat tergantung pada dukungan penguasa. Itu artinya Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri. Dua, akibatnya penguasa bernafsu untuk mempertahankan kekuasaannya melalui anak sulungnya. Pernyataan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo yang disampaikan oleh pengurus kader-kader PAN di Jawa Tengah merupakan hal yang logis, yang normal, karena di dalam Rakernas PAN yang kita umumkan 9 nama yang menjadi capres dan cawapres PAN yang dikehendaki oleh para akar rumput yang ada di PAN. Kedua, sebagai partai tentu kita tidak mungkin tidak mampu mengusung sendiri siapapun yang akan diusulkan oleh PAN ke depannya. Oleh karena itu, siapapun yang nanti akan diputuskan oleh DPP PAN sebagai capres maupun cawapres dari PAN akan dikonsultasikan kepada teman-teman dari KIP. PAN di NTT segera mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Yang kedua, elektabilitas beliau Ganjar Pranowo cukup tinggi. Kami melihat karakter Ganjar, energinya pertama-tama sangat bagus. Ganjar sosok pemimpin cerdas, sosok pemimpin yang cocok untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Dama Abdillah Toha mungkin kurang populer dalam hingar-bingar politik saat ini. Padahal beliau itu politikus kawakan yang ikut serta membidani PAN bersama Amin Rais. Namun anggota DPR RI, Wakil Daerah Pemilihan Banten II untuk periode 2004 sampai 2009 ini sangat bertolak belakang posisi politiknya dibandingkan koleganya yaitu Amin Rais. Jika ayahandanya Hanum ini menjadi corong Prabowo Sandi yang sangat militan, maka justru Abdillah Toha yang rasional dan punya hati nurani ini mendukung Jokowi sejak 2014. Di tengah panasnya suhu Pilpres 2019, penasihat Wakil Presiden bidang telaah strategi ini membeberkan 10 alasan untuk tidak memilih Prabowo. Yang pertama, Prabowo tidak berpengalaman. Di luar cakupan keamanan itu pun penuh kontroversi, tidak pernah menunjukkan prestasi yang dapat dirasakan banyak orang. Dia adalah mantan jenderal lapangan yang pengalamannya sangat sempit. Hanya sebatas merencanakan dan memberikan komando kepada anak buahnya untuk melaksanakan perintah kemiliteran. Tidak punya pengalaman administrasi pemerintahan, tidak pernah menjadi bupati, wali kota ataupun gubernur, tidak menguasai liku-liku birokrat dan tidak pernah menjadi anggota eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Dan gaya kepemimpinan komandonya terkesan bertentangan dengan norma manajemen sipil yang lebih menekankan musyawarah. Yang kedua, karirnya yang buruk. Dalam karirnya sebagai perwira TNI banyak catatan hitamnya, tidak disiplin, terlibat dalam penghapusan dan penculikan siswa, temperamental dan kejawaan yang kurang seimbang. Karir militernya berakhir sebagai perwira tinggi yang dipecat dari TNI. Dalam kiprahnya sebagai pengusaha, Prabowo meninggalkan triliunan rupiah hutang kepada karyawan dan pihak lain sampai sekarang. Lalu peristiwa genosida di Aceh yang belum sepenuhnya terungkap dikaitkan dengan kepemimpinannya di atas operasi intelijen di sana. Lalu yang ketiga, dekat dengan Orde Baru, memilih Prabowo berarti memutar balik jarum sejarah dengan mengembalikan kekuasaan Soeharto yang otoriter dan korup. Rezim Neo Orba akan menghidupkan kembali berbagai mafia bisnis seperti petrol dan sejenisnya yang sudah diberikan oleh Jokowi. Nepotisme dan perkoncoan akan subur kembali dan birokrat akan dijadikan alat untuk memperkaya keluarga, kelompok, dan diri sendiri. Yang keempat, berpotensi membungkam HAM. Rezim Prabowo kalau menang maka akan sangat tertutup dan berspekulasi terus-menerus membohongi rakyat seperti sudah ditandakan dengan berbagai penyebaran dokumen, hoax, fitnah, dan lainnya oleh para pendukungnya dalam upaya merebut kekuasaan saat ini.
Rezim ini tidak akan ragu-ragu untuk melanggar HAM, mengabaikan hukum, menggunakan kekerasan, dan membatasi hak berbicara dan kebebasan pers demi melindungi dokumen tersebut. Lalu yang kelima, eksploitasi agama dan politik. Meski praktik dan keyakinan agamanya tidak terlalu jelas dan sering menimbulkan pertanyaan, maka cara-cara kampanyenya sudah memanfaatkan sentimen keagamaan yang sangat berbahaya dan beresiko memecah belah umat dan bangsa. Cara ini juga sudah secara konsisten digunakan oleh para pendukungnya di tahun 2014 pada Pilgub DKI dan sekarang Pilpres 2019, maka banyak di antara pendukungnya yang bermaksud menumpang kekuasaannya kalau menang datang dari kelompok Islam fundamentalis, kelompok anti demokrasi, dan yang berambisi mendirikan negara khilafah, serta kelompok takfiri, yakni kelompok yang mudah mengkafirkan kelompok lain yang dianggap tidak sejalan dengan alirannya. Lalu yang keenam, janji kampanye yang tidak realistis. Program ekonominya penuh dengan janji-janji populis, menaikkan gaji PNS, menurunkan harga, menghindari impor dan hutang negara, dan lain sebagainya. Kemudian tidak disertai pemikiran matang yang menunjukkan penguasaan dan pemahamannya atas prinsip ekonomi, fiskal, dan juga moneter. Ya, janji-janji yang tidak realistis itu akan tetap menjadi janji belaka dan tidak mungkin dilaksanakan, atau kalau dipaksakan akan mengakibatkan bahaya runtuhnya sistem pengelolaan ekonomi yang bijaksana dan jatuhnya negeri ke dalam krisis ekonomi baru. Lalu yang ketujuh, bersikap mendua soal nasionalisme. Prabowo itu kan memproyeksikan dirinya sebagai ultranasionalis lalu anti asing, padahal dari mulutnya sendiri pernah keluar pernyataan bahwa dirinya adalah produk asing dan berkiblat ke barat. Adiknya Hashim yang aktif pendukungnya pernah menyampaikan dalam suatu forum di Amerika bahwa kalau Prabowo terpilih, maka akan membuka negeri ini selebar-lebarnya bagi Amerika dan kawan-kawan. Ya, sikap dan sifat hipokrit ini bagi mereka adalah bagian dari permainan politik amoral yang memang dianggap lumrah untuk merebut kekuasaan. Lalu yang ketiga adalah kampanye teror. Prabowo adalah capres pertama di negeri ini yang menggunakan taktik menyebarkan pesimisme dan ketakutan kepada banyak rakyat, antara lain atas dasar sebuah buku fiksional, kemudian menyatakan bahwa dirinya harus menang karena kalau kalah negeri ini akan runtuh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Lalu menyatakan dirinya sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan negeri ini dari keruntuhan. Pendukungnya menebar ringkasan adanya invasi puluhan juta tenaga asing yang merampas kesempatan bagi kerja warga negara. Lalu yang selanjutnya, yang kesembilan, dikelilingi ahli yang tidak berintegritas. Di antara tim ahli yang ada di sekitarnya, sejauh ini tidak tampak ada tokoh-tokoh yang berintegritas dan diakui, serta dapat mengandalkan keahliannya untuk membantu sang presiden sebagai bagian dari pemerintahannya kalau terpilih. Dan dalam pengurus yang senior justru ada beberapa yang tidak konsisten pendiriannya, kemudian